Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Manunggal, Bapak Mulyadi, beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN Manunggal beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pentas Seni dalam rangka Purnawiyata siswa-siswi kelas 6 dan kenaikan kelas siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang saya hormati Ketua-Ketua Paguyuban mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang saya hormati seluruh wali murid mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan juga anak-anakku siswa-siswi yang akan purna siswa atau purnawiyata pada tahun pelajaran ini. Singkatnya, hadirin hadirat yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, kita dapat melaksanakan pentas seni dalam rangka Purnawiyata kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah cuaca pun juga mendukung walaupun suasananya panas, tetapi yang kemarin ada beberapa yang kita takutkan, yaitu di bulan Juni kok masih intensitas hujan masih deras. Alhamdulillah sekarang cerah ya. Paling tidak Bapak Ibu yang petani tanamannya tidak kelep lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, ajaran, yaitu melalui agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau contohkan, kehidupan kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan insya Allah di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintahan Desa Manunggal yang dikomandani oleh Bapak Mulyadi yang senantiasa perhatian yang besar kepada sekolah ya, khususnya SDN Manunggal ini dalam rangka mengembangkan ya, peserta didik menjadi insan-insan yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga berprestasi serta memiliki budi pekerti yang luhur. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia, Ketua Paguyuban, dan seluruh wali murid SDN Manunggal, karena tanpa mereka, tanpa Bapak Ibu semuanya, acara ini saya yakin tidak bisa terselenggara dengan baik.
Karena acara ini tidak hanya cukup dengan kata-kata saja, tetapi pelaksanaannya membutuhkan ide, gagasan, pikiran, dan juga yang besar adalah pendanaan atau biaya. Alhamdulillah setiap tahunnya kami, Bapak dan Ibu Guru, sudah diringankan bebannya oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ketua Panitia, Ketua Paguyuban, dan seluruh wali murid SDN Manunggal. Mudah-mudahan amal panjenengan semuanya mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik. Ya. Karena acara ini adalah kita selenggarakan dengan murni tujuan yang baik untuk bisa nantinya mengembangkan bakat dan minat putra-putri kita semuanya, dan juga bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang handal. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Kementerian Pendidikan kita yang baru, ya, yang Bapak Menterinya, Menteri Dikdasmen, yaitu Bapak Abdul Mukti, sudah mencanangkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Ya. Ini beberapa sudah disosialisasikan, tetapi belum saya sampaikan secara keseluruhan kepada wali murid. Ya. Tetapi saya yakin di media sosial sudah banyak sekali informasi-informasi tentang 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Yang pertama adalah bangun pagi. Ya. Tentunya ini tugas kita semuanya sebagai orang tua untuk membangunkan putra-putrinya setiap pagi. Ya. Yang kedua yaitu beribadah. Setelah bangun, tentunya anak itu nantinya punya kewajiban sebagai insan yang beragama, tentunya beribadah, sholat subuh dan sebagainya. Kemudian setelah bangun, kemudian beribadah, berolahraga. Nah, itu. Jadi berolahraga supaya badannya sehat. Kemudian yang keempat, makan makanan yang bergizi. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah berpartisipasi, cuma tidak terasa. Setiap hari Rabu anak-anak bawa bekal kan Bapak Ibu nggih. Nah, itu sebagai wujud, ya, perwujudan dari makan makanan yang bergizi. Anak-anak diharapkan makan sayur, ya, lauk pauknya. Yang biasanya sayur ini disisihkan. Anak-anak ini kok enggak mau sayur, padahal sayur sangat bergizi, yaitu. Makanya kita pantau setiap hari Rabu makan bersama, ya harus ada, yaitu tadi karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, dan juga nanti kalau pelengkap susu, tapi itu juga tidak wajib. Tapi yang jelas makanan itu bergizi. Kemudian gemar belajar, sudah berolahraga, sudah sarapan, makanan yang bergizi, kemudian berangkat ke sekolah, belajar dengan giat di sekolah. Ya, tidak boleh bermalas-malasan, ya, tidak boleh karena ngantuk tadi malam dan seterusnya. Kemudian aktif di dalam bermasyarakat. Ya. Jadi anak tidak boleh pasif begitu saja di rumah atau di lingkungannya, tetapi ada kegiatan apapun di masyarakat, anak-anak diharapkan ikut terlibat supaya anak-anak itu bisa berkembang dengan baik dari segi sosialnya, tidak menyendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi. Ya. Harapan kita semua anak aktif dalam kegiatan apapun yang ada di lingkungan RT, RW maupun di desa sekutnya. Jadi kalau anak itu sudah aktif, saya yakin kegiatan-kegiatan yang diikuti akan sangat positif bagi pengembangan baik mental maupun spiritualnya. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting, nanti
kalau sudah malam diharapkan tidur cepat. Nah, tidur cepat dimaksudkan adalah kalau sudah waktunya misalnya jam 9, untuk anak-anak kelasnya harus sudah tidur, atau paling lambat jam 10 lah itu. Sudah harus tidur. Supaya apa? Supaya badannya bisa mengistirahatkan yang penat-penat tadi. Sehingga nanti bangun-bangun sudah sehat kembali, bugar kembali. Ya, anak-anak itu biasanya sampai 8 jam ya, istirahatnya. Itu. Jadi oleh karenanya seperti yang disampaikan Bapak pengawas tadi, kalau sekiranya malam anak-anak belum pulang, monggo dipadosi. Jangan panjenengan diamkan mawon nggih. Paling tidak panjenengan tanyakan teng pundi putrane panjenengan. Nggih. Itu supaya dijadwalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi tidak ada lagi tidur yang terlalu malam bagi anak-anak. Ya. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih malam sedikit tidak apa-apa. Tapi kan tidak seterusnya itu. Jadi dengan tidur cepat besok bangun sudah aktivitas kembali dengan segar bugar. Itulah 7 kebiasaan anak-anak hebat Indonesia yang mana tanpa dukungan dan partisipasi panjenengan kita tidak akan bisa berdaya apa-apa. Pemerintah hanya bisa menganjurkan saja karena ujung tombaknya adalah di panjenengan semua. Nah, masalah nanti ada makan siang gratis kita masih belum ada informasi lanjutan. Jadi program yang disampaikan oleh Bapak Presiden setelah jadi ini belum bisa terlaksana sampai dengan saat ini. Tidak tahu kita kapannya. Nanti kalau sudah ada kita informasikan kepada panjenengan. Baik Bapak Ibu, pesan saya kepada anak-anak sekarang ini, anak-anak saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah lulus ya di tahun pelajaran 2024-2025 ini dengan baik ya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter ya yang baik, keimanan yang baik, ketakwaan yang baik, dan juga berprestasi dimanapun kalian nanti berada. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada panjenengan, pendidikan anak-anak tidak hanya cukup di SD saja, monggo dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SLTP atau SMP, atau bisa kalau keagamaan itu sanawiyah. Baik di negeri maupun swasta, monggo yang mana yang menurut panjenengan anggap sae saged mawon. Yang penting sekolah itu resmi. Nah, mboten resmi kadang mesakan lari nih, pengen melanjutkan kadang tidak bisa. Ya, oleh karena itu harus di sekolah-sekolah yang resmi, baik itu swasta maupun negeri, baik yang umum maupun yang madrasah, monggo. Nah, anak-anak kalau sudah keluar nanti, Pak Yunus berpesan kepada kalian semuanya, jagalah alma mater sekolah, jaga nama baik sekolah. Karena bagaimanapun juga sekolah ini akan tetap diikut-ikutkan. Kalaupun ada hal yang baik, insya Allah sekolah itu pun juga akan disebut. Nyun sewu misalnya di SMP berprestasi, kamu dari mana nak? Kamu dari mana nduk? Kamu dari mana le? Asalnya SD-nya dari SDN Manunggal Pak. Alhamdulillah ikut kesebut saja, kemudian kita mendengar alhamdulillah sangat luar biasa. Ya, lebih dari diberikan setumpuk uang. Ya, itu akan lebih berharga manakala mendengar ada alumni dari SDN Manunggal yang berprestasi kemudian disebut-sebut. Nah, alhamdulillah. Ya, itu kebanggaan yang luar biasa. Demikian juga apabila ada hal yang negatif, itu pun juga sama akan disebut. Ya, misalnya nyun sewu ada yang nawakalnya luar biasa. Sampeyan iki jane sekolah teko ndi to, Le? Niku Manunggal. Lho, pun katut malih. Nggih. Jadi sae awan tetap katut, tapi mudah-mudahan
saya yakin dan percaya bahwa alumni SDN Manunggal akan membawa nama baik SDN Manunggal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan menjaga sikap dan perilakunya yang sekiranya itu hal yang negatif, yang kurang baik, monggo tidak dilakukan. Tetapi kalau hal itu baik, marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian yang tersebut nantinya lembaga kita adalah hal-hal yang baik saja. Dan saya yakin orang tuamu pun juga mengharapkan yang demikian. Akan sangat bangga manakala kamu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kamu menjadi generasi-generasi atau anak-anak yang berperilaku sopan, santun, soleh, soleha. Ya, itu harapannya. Dan nantinya saya yakin Bapak dan Ibu guru akan mendoakan kamu menjadi generasi-generasi yang bermanfaat bagi kedua orang tua, nusa, bangsa, dan agama tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, dan juga saya berpesan kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 ini, ya, tolong kalian nanti akan gantian menduduki kelas 6, yang kelas 5 ya akan naik ke kelas 6 menjadi kakak yang tertua, kakak yang tertinggi kelasnya. Jadilah kakak yang baik, yang bisa menjadi contoh dari adik-adiknya. Demikian juga yang kelas 4 naik ke kelas 5, jadilah contoh dari adik-adik kelasmu yang baik. Bila perlu menjadi contoh kakakmu, tidak apa-apa. Ya. Hal-hal yang baik. Marilah di tahun pembelajaran yang akan datang, yaitu tahun 2025-2026, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama nanti para Bapak dan Ibu wali murid atau calon wali murid kelas 1 yang baru, insya Allah nanti ada kegiatan MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Manunggal, di mana banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang ada keterkaitan dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Nanti akan disosialisasikan secara khusus bagi wali murid kelas 1 dan juga putra-putrinya yang duduk di kelas 1 yang baru. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk disekolahkan di SDN Manunggal ini. Dan juga tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang selalu menyuarakan ini kepada warganya untuk mensekolahkan di SDN Manunggal ini. Insya Allah kami beserta Bapak dan Ibu guru akan mengemban amanat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan putra-putri panjenengan menjadi generasi-generasi yang pertama beriman dan bertakwa, itu sebagai pondasi. Ya, barulah nanti selanjutnya berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Oleh karenanya saya tekankan kepada Bapak Ibu kemarin, monggo anak-anak disupport, dimotivasi untuk bisa tampil di pentas ini. Ini adalah ajang untuk mengembangkan bakat dan minatnya anak-anak. Saya yakin dengan anak-anak tampil ini akan sangat berguna ke depannya bagi anak-anak, ya, sebagai generasi penerus bangsa, khususnya desa Manunggal. Mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang bisa bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat desa Manunggal ini, jadi generasi-generasi yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada anak-anak kelas 6 yang sudah lulus di tahun pelajaran ini. Sekali lagi jadilah anak yang baik dan soleh ataupun soleha. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi